Virus corona atau COVID-19 yang saat ini merebak dan mewabah di seluruh dunia yang memporak-porandakan kehidupan, terutama ekonomi yang saat ini betul-betul dipontang-pantingkan oleh merebaknya virus corona tersebut. Ini merupakan sisi negatif yang terjadi saat ini akibat wabah tersebut. Namun ada sisi positifnya yang dapat kita ketahui mungkin sebagai masyarakat yang awam saat ini sebelum adanya COVID-19 ini banyak hal-hal yang tahu. Akhirnya kita tahu mungkin physical distancing, social distancing, akhirnya tahu juga tentang lockdown, tahu juga akhirnya tentang PSBB. Oke, saat ini akan saya sampaikan tentang PSBB. Mungkin sudah banyak mendengar, namun apa sih sebenarnya PSBB tersebut? PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar. Yang dimaksud di sini adalah pembatasan kegiatan tertentu sesuatu penduduk di suatu wilayah untuk membatasi penyebaran suatu penyakit agar tidak terkontaminasi dan tidak menyebar. Kita lihat semua bahwa di dalam beberapa wilayah di Indonesia saat ini sudah diadakan penerapan PSBB. Sudah ada beberapa provinsi, kota madya, bahkan kabupaten juga ada yang terakhir kemarin dilaksanakan, yaitu Kota Palembang dan Prabu Mulih. Namun seberapa efektifkah dan apa yang melatar belakangi daripada penerapan PSBB tersebut? Dan kriteria apa yang bisa dilaksanakan untuk suatu wilayah, suatu tempat mengajukan atau melaksanakan yang namanya PSBB? Baiklah, PSBB itu sendiri merupakan usaha pemerintah untuk menekan angka penyebaran suatu penyakit yang saat ini adalah COVID-19 agar tidak mewabah menyebar ke berbagai tempat, sehingga diterapkanlah namanya PSBB. Tentu PSBB itu berbeda dengan lockdown. Kalau lockdown itu semua kegiatan masyarakat itu dihentikan. Tapi PSBB masih ada kegiatan-kegiatan tertentu yang masih bisa dilaksanakan. Sebenarnya daerah itu bisa melaksanakan PSBB kalau sudah memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu apabila jumlah kasus atau kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan, secara cepat di dalam suatu wilayah. Yang kedua, yaitu apabila wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di dalam suatu wilayah atau suatu negara. Ini baru. Karena dianggap perlu Indonesia menerapkan PSBB, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden dengan nomor 21 tahun 2020, dan ini terus dijabarkan dan diperkuat oleh Kementerian Kesehatan dengan nomor 9 tahun 2020. Kita lihat bagaimana setelah PSBB diterapkan di Indonesia. Dalam beberapa wilayah PSBB tersebut mungkin bisa menekan angka penyebaran. Tapi tingkat
penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi saat ini semakin hari semakin meningkat. Disinilah letak yang harus kita lihat, apakah PSBB-nya yang salah atau siapa yang saat ini perlu kita lihat sudah diterapkan dalam suatu wilayah PSBB, namun peningkatan daripada penyebaran COVID-19 itu masih meningkat saat ini. Tidak mungkin kalau hanya pemerintah, tidak mungkin kalau hanya penegak hukum, tidak mungkin kalau hanya para penggiat dalam PSBB ini yang bergerak tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Memang iya, saat ini tidak bisa dipungkiri, apalagi ini akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang merupakan tradisi dari umat Islam untuk melaksanakan hari rayanya. Mau tidak mau, kegiatan terus bergeliat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Semua kegiatan orang terus berjalan. Maka PSBB diterapkan, namun peningkatan dari penyebaran virus corona saat ini tetap masih ada, bahkan meningkat setiap harinya. Oleh karenanya, pemerintah mengajak kepada kita semua, penegak hukum, aparat yang betul-betul menginginkan agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terputus, ini harus tetap kita ikuti, harus tetap dilaksanakan. PSBB akan efektif kalau semua mempunyai keinginan agar wabah corona yang saat ini bisa diatasi, bisa kembali normal, sehingga apapun kegiatan yang ada di negeri kita yang tercinta ini bisa pulih dan bisa kembali seperti semula. Inilah PSBB. Maka PSBB itu sendiri harus betul-betul dipahami oleh masyarakat. Dan sebelum penyebaran ini terus berlanjut pada daerah-daerah yang lain, maka semua unsur yang berkepentingan di dalam saat ini, khususnya pemerintah, harus mensosialisasikan betul-betul arti dan manfaat daripada PSBB itu sendiri, sehingga masyarakat yang awam betul-betul memahami, betul-betul menyadari pentingnya PSBB tersebut. Jangan sampai pemerintah betul-betul gregetnya kuat, pemerintah betul-betul menginginkan agar penyebaran COVID-19 ini bisa terputus, namun apabila tidak diikuti oleh masyarakat, ini tidak akan berhasil. Ini akan sia-sia. Ini tidak akan membuahkan hasil. Kesadaran dari kita semua, kesadaran dari masyarakat, dari warga, tidak mementingkan diri pribadinya. Adanya bansos sampai lupa dengan penerapan social distancing, tidak pakai masker, tidak menerapkan jaga jarak dan segala macamnya. Ini akan memberikan kesempatan kepada COVID-19 itu untuk singgah kepada manusia. Maka PSBB ini saya harapkan tetap harus berlanjut kepada daerah-daerah yang memang sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk melaksanakan PSBB. Namun pelaksanaan PSBB itu sendiri harus betul-betul diterapkan dari semua pihak. Jangan hanya namanya PSBB, tapi masih tingkat penyebarannya masih leluasa. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang baik, mari ikuti aturan pemerintah, apa yang dianjurkan pemerintah, agar negeri kita ini kembali menjadi aman, damai, sejahtera, satu sama lain saling percaya, satu sama lain saling bersaudara, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling salah menyalahkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai kita
tidak tahu apa itu PSBB. Oke, terima kasih.